Shalom. Siapa yang marahin lawan kalau referen sudah berbicara? Selain kita mengaminkan. Kita di lembah, beliau di bukit. Kita hanya tahu sedikit, beliau tahu semua. Dan untuk pergi ke bukit yang namanya Bukit Kasih itu hanya orang-orang khusus. Itu pun perlu perjuangan. Kalau beliau hari-hari di situ. Sulit untuk kita membantah. Apalagi melawan. Jangan. Boleh itu. Beri tepuk tangan buat Reverend Yope Boyo. Bukan karena orangnya, tapi karena imannya. Tuh. Beliau gak suka kalau kita mengagungkan orangnya, tapi kalau imannya, Karena beliau juga punya iman yang diturunkan dari yang namanya Abraham. Bukan Abraham Lincoln, bukan. Ada teman saya namanya Abraham Litbagai dari Timor, bukan. Tapi Abraham yang dipanggil oleh Tuhan dari satu wilayah yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, namanya, ada yang tahu dari mana Abraham berasal? Ur itu di tanah Kasdim, lebih besar. Di mana itu sekarang? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke Timur Tengah? Ada yang pernah ke Irak? Ada yang pernah ke Iran? Kalau beliau memang asli dari sana. Maksudnya leluhurnya lah ya dari sana. Abraham itu dari Irak bagian selatan. Timur Tengah. Dan dia pergi dipanggil untuk menuju ke tanah perjanjian. Di mana itu? Waktu itu Abraham nggak tahu. Tapi sekarang kita tahu di mana tempat itu. Jadi namanya wilayah Timur Tengah itu dari dulu memang jadi pusat perhatian dunia. Sekarang masih jadi pusat perhatian. Masih juga, tetap. Dari perjanjian lama itu sekitar 2000 tahun sebelum perjanjian baru. Tambah perjanjian baru berapa tahun? 2000 sekian tahun. Jadi sudah 4000 tahun yang lalu Timur Tengah jadi pusat perhatian. Itulah Abraham. Tapi memang dari sana bagaimana? Denny Kuso dari Rembokan itu fakta. Tapi Abraham bukan dari Rembokan. Nah, bukan juga dari Kanonang, bukan. Fakta itu kan. Dari Irak bagian selatan. Ada tempatnya, ada. Kalau kapan-kapan kita tur ke sana, ada sisa-sisa. Ya. Ya, nanti ke Yaman sekalian. Tapi sebelum ke Yaman, ya Yamin dulu lah. Oh iya, Yamin dekat kan. Kalau Yaman agak jauh. Tapi apakah Allah hanya bekerja di Timur Tengah? Taman di mana? Di Eden. Ya, di situ juga. Mulai dari Eden, terus Ur Kasdim. Tapi Allah tahu bahwa program besarnya, proyek besarnya itu dunia. Dunia melihat Timur Tengah, tapi Allah melihat dunia. Sejak kapan Allah melihat dunia? Dari dulu dong. Dari dulu kapan? Sejak dia menciptakan langit dan bumi. Dia sudah melihat
Karena apa ya? Dia menciptakan semuanya. Allah melihat itu. Kita mau ikut cara pandang dunia atau cara pandang Allah? Pembacaan kita, baik dari kitab Kejadian, kemudian Roma, kemudian Injil Yohanes, menunjukkan bahwa jangan salah fokus. Jangan gagal fokus. Siapa yang harus kita lihat? Dunia berbondong-bondong. Coba lihat sekarang berita-berita dari dulu juga. Ya, melihat berita dari dunia kan. Semua. Itulah pandangan dunia. Mereka melihat dunia. Tapi kita punya Allah. Maksudnya kalau manusia itu melihat dunia karena dia dari dunia, tapi Allah melihat dunia itu karena dia yang menciptakannya. Sekarang kita mau pakai pola pikir ciptaan atau pola pikir pencipta. Itu dia. Kita ciptaan, amin, amin. Pasti ada yang mencipta, ada, amin. Kita mau lihat diri kita sebagai ciptaan atau kita mau melihat Allah yang menciptakan kita. Yang mana yang sering kita pakai untuk melihat diri kita? Kita melihat diri kita sebagai ciptaan atau kita mau melihat diri kita berdasarkan cara pandang Allah yang menciptakan kita? Gak ada jawaban lain. Alkitab dari Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat terakhir. Ada yang tahu? Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Itu ayat terakhir. Ada yang hafal Kejadian 1 ayat 1? Asik, bolehlah. Yakinlah hafal. Ada yang hafal ayat terakhirnya? Dari Alkitab kita? Ayat pertama dari Alkitab, hafallah semua. Ayat terakhir, sok. Baru baca. Yang ayat yang pertama, ya Pak Tumpal juga sudah dapat. Cok, kita tanya Pak Tumpal, apa ayat terakhir dari Alkitab? Masih belum lengkap. Masih belum lengkap. Iya ada, masih belum lengkap. Tambah lagi. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Titik, amin, tanda seru. Betul atau betul? Itu ayat terakhirnya. Ayat pertama, karena lagi. Ayat pertama apa? Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ujungnya pada akhirnya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Wih, keren sekali. Ada aminnya benar. Pakai tanda seru lagi. Tanda seru itu satu garis pakai titik. Wih, ada. Mantap. Yahoo. Siapa yang tampilkan? Bella. Oh, Bella yang menampilkan. Iya. Itu di ayat terakhir. Wahyu berapa? Cuma 2 ayat yang perlu kita tahu. Bukan cuma 2 ayat lalu cuma 2 ayat itu dan kita berhenti. Enggak, itu dulu. Kita baca yang awal dan yang akhir. Sudah selesai belum? Sudah, enggak susahnya baca Alkitab itu. Iyalah, 2 ayat cukup untuk mendapatkan kerangkanya. Istilah kerennya itu the Bible construction atau construction of the Bible. Dapatkan dulu konstruksinya. Dapatkan 2 pilar besar. Tiang besar. Dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baru kemudian kita masuk ke isinya. Ya kan? Ayat demi ayat. Pasal demi pasal. Kitab demi kitab. Tapi dapat dulu konstruksinya. Sok cikan. Mana yang lebih penting? Konstruksi atau isi? Isi nggak perlu. Kalau bangun rumah apa dulu? Siapkan meja kursi dan kulkas, ranjang, atau konstruksi dulu?
Isinya kapan? Selesai konstruksi baru isinya. Kalau ada konstruksi nggak ada isi, sama dengan rumah yang kosong. Kalau cuma isi tanpa konstruksi, sama dengan meja kursi yang apa jadinya kalau nggak ada konstruksi? Kehujanan, kepanasan. Hancur nggak? Hancur. Perlu dua-duanya, konstruksi dan isi. Tapi apa dulu? Konstruksi dulu. Jangan boro-boro isinya. Konstruksi dulu. Bangun dulu rumahnya, baru kemudian diisi. Ya kan? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita. Bangunan yang besar itu bahkan menjadi diri kita sendiri. Nggak tanggung-tanggung Tuhan berkata bahwa firman Tuhan berkata kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah bangunan Allah. Keren. Tapi kembali ke tadi bahwa yang mana kita mau pakai. Kita pakai cara pandang kita sebagai ciptaan atau kita mau pakai cara pandang Allah sebagai pencipta. Tuhan sudah menawarkan. Kalau pada mulanya Allah, pada akhirnya kasih karunia siapa? Allah dan Yesus. Dan itu mereka tidak kelihatan lagi. Maka Roh Kudus hadir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Di dalam siapa? Di dalam kita. Allah bekerja kelihatan? Gak kelihatan. Yesus kelihatan sekarang? Gak kelihatan. Roh Kudus kelihatan? Gak kelihatan. Gak ada yang kelihatan. Karena Allah adalah roh. Maka kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Itu dia. Tapi kita percaya. Nah itu dia. Pembacaan sebelum ke Injil. Bahkan Rasul Paulus. Ya, sebelum Injil Yohanes ditulis. Rasul Paulus memang duluan menulis surat kepada orang-orang di mana, masih ingat? Tadi itu kitab Roma. Kalau Abraham di Timur Tengah, Paulus sudah menulis surat ke Roma. Roma itu di mana? Di mana itu Italia, benua apa? Eropa, ya kan? Dari timur, lihat, Injil sudah menyeberang ke Eropa. Keren sekali. Ini juga kita diingatkan untuk lihat bahwa Allah bekerja untuk dunia, seluruh dunia. Dan setelah Paulus ke Roma, Italia, sampai sekarang masih ada. Yohanes, Injil Yohanes. Dia menulis surat. Kemana itu? Ada yang tahu? Yang barusan dibaca oleh Reverend Yopi. Kemana surat itu? Injil Yohanes? Jelas kalau Roma untuk Roma. Kalau Injil Yohanes untuk orang-orang di wilayah Asia. Nggak apa-apa. Saya kasih tahu bocorannya. Bocorannya itu Roma, Italia. Yohanes menulis untuk orang-orang di Asia. Kita di pulau, di benua apa kita? Asia. Termasuk kita dijangkau. Dan para rasul pergi ke seluruh penjuru dunia. Berapa? 11 atau 12? 11 plus 1 ya. Kan Yudas sudah mengkhianati Yesus. Di sini nggak ada Yudas. Ya kan? Tapi pengkhianat ada. Ya kan? Ada nggak? Ada lah. Dunia. Allah melihat dunia. Tapi dia bekerja memang per wilayah. Sama. Kita pun ada di sini bagian dari dunia. Jangan kita bicara gereja Anglikan. Besar sekali. Anglikan ada di berapa benua? Di semua benua. Ada di berapa negara? Saya belum cek. Reverend barangkali tahu berapa negara Anglikan ada? 135 negara. Anglikan itu udah mendunia loh. Tapi bukan duniawi ya, beda ya. Mendunia, betul. Kenapa bisa begitu? Nah, ini yang kita mau tahu. Cara kerja Allah, pola kerja Allah. Yohanes 3 ayat 16, gak usah dibaca. Pasti tahu isinya apa. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kanonang? Oh tidak. Akan orang Sunda? Tidak. Akan orang Batak? Tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan? Lihat tuh. Pola kerja Allah, cara kerja Allah.
Karena begitu besar kasih Allah kan. Jangan ada yang berpikir, wah kita hebat, makanya Allah sayang sama kita. Kita berjasa, makanya Allah sayang sama kita. Gak ada jasanya kita, yang ada jahatnya kita. Oke, tidak ada jasanya kita, yang ada apa? Jahatnya kita yang ada. Jangan sok berjasa sama Tuhan. Besar ya. Siapa kita yang sudah bisa berjasa sama Tuhan? Gak ada, gak ada. Tapi kalau kita mulai cara pandang Allah, mari lihat lagi Yohanes 3 ayat 16. Dia bekerja, dia bertindak. Pasti ada nomor satu alasannya. Nah itu dia yang kita mau lihat sekarang. Mulai dari alasan. Apa alasan Allah? Dan apa tindakan Allah? Dan apa hasil dari tindakan Allah itu? Ada enggak? Ini rumusnya ada di Yohanes 3 ayat 16. Ada 3 kata yang menggambarkan 3 hal ini. Apakah itu? 3 kata. 3 kata saja. Dari seluruh ayat. Yohanes 3 ayat 16. Kata pertama apa yang muncul? Bukan. Karena. Gitu. Tuh kan? Karena. Biasanya kalau ditanya, kenapa? Jawabannya, karena. Kunaon cikan? Karena. Kusabab apa? Karena. Karena itu menggambarkan ada alasannya. Karena apa kita datang ke gereja hari ini? Apa alasan kita datang ke gereja hari ini? Jangan sampai kita jadikan alasan bukan alasan. Karena namanya alasan itu harus kuat. Kalau nggak kuat alasannya, ya runtuh lah. Pernah bikin alasan yang nggak kuat alasannya? Bukan alasan itu, wah gitu. Namanya alasan kan alas ya. Reason, bahasa Inggrisnya. Reason. Harus ada, apa namanya itu? Pijakannya. Apapun yang kita lakukan harus ada alasannya. Pastikan itu, jangan kenapa pakai baju itu? Nggak tahu, disuruh. Kenapa ke gereja? Ya nggak tahu gimana. Kalau boleh mah tidur aja gitu. Tapi karena disuruh, karena ada tugas. Jangan jadikan alasan yang sebenarnya itu bukan alasan. Karena alasan yang bukan alasan tidak bisa jadi alasan. Namanya alasan ya harus tadi itu apa? Cek Sunda nama panggil, harus kuat, kokoh. Kita mau belajar cara kerja Allah, pola kerja Allah. Ada alasannya, ada. Itu nomor 1. Karena begitu besar kasih Allah. Karena kita survei, karena ada 3 kata kan, ada alasannya, ada tindakannya, ada hasilnya. Alasannya itu karena. Kira-kira apa tindakannya? Sehingga, keren gitu kan. Karena itu sehingga ini hasilnya supaya. Dapat sudah, tepuk tangan buat kita semua. Sudah cukup selesai? Belum lah ya, sudah waktu ya. Karena emang 3 hal itu yang kita mau lihat. Karena, sehingga, supaya. Pastikan kita punya hidup juga ada karenanya, ada sehingganya, ada supayanya. Ada alasannya, ada tindakannya, ada hasilnya. There is a reason, there is an action, there is a result. Itu dia. Apa tadi? Action, ulangi. Reason, action, result. Alasan, tindakan, hasil. Gitu ya. Itu tema kita kan. Alasan, tindakan, hasil. Reason, action, result. Pastikan kita semua hidup ini punya alasan. Karena Allah juga bertindak punya alasan dong. Jangan segera bertindak tanpa alasan. Parah bener gitu kan. Kenapa ke sini? Nggak tahu. Kenapa nggak ngelakuin ini? Nggak tahu juga gitu kan. Kenapa yuk kuliah? Nggak tahu. Kenapa kuliah di St. Paul?
Gimana Arda? Apakah alasanmu? Gimana Amanda? Apakah alasanmu? Nah, kan? Gimana ya? Gak enak sama bu ketua gitu kan. Itu bukan alasan, bukan pijakan. No, pastikan seluruh tindakan kita ada satu alasannya. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah. Jangan pakai alasan kita sebagai ciptaan. Pakai alasan Allah yang menciptakan kita. Itu baru alasan. Itu maksudnya kan. Kalau kita pakai alasan kita sebagai ciptaan. Besoknya disalahin. Ya gimana ya. Ya enggak. Ya, jangan saya yang salah. Jangan. Bukan saya yang salah. Apa yang terjadi? Bukan saya yang salah. Kalau ini enggak bunyi juga kan. Halo, halo. Ada sekarang. Itu cari-cari alasan namanya. Pakai alasan yang benar. Apapun tindakan kita, pastikan alasan kita adalah karena begitu besar kasih Allah. Apapun pertanyaan kita tentang mengapa. Ibu Sri tahu lagunya itu kan. Mengapa harus begini? Mengapa? Apapun pertanyaan kita yang didahului dengan kata tanya mengapa, pastikan jawabannya, alasannya adalah karena begitu besar kasih Allah. Sudah ada kunci jawabannya, kenapa kita mesti cari lagi jawaban yang lain? Ada pertanyaan kenapa? Ada pertanyaan mengapa? Bro, ada pertanyaan mengapa? Sudah punya jawabannya? Ini kuncinya. Apapun pertanyaan kita, jawabannya karena begitu besar kasih Allah. Boleh katakan amin? Amin. Tapi belum selesai nih ya. Masih 2 lagi gitu ya. Pastikan itu dulu. Apa alasannya Bella mau melayani di Saint Paul? Ini. Itu dia tepuk tangan buat Bella. Gak ada lagi alasan lain. Karena apapun alasan yang kita buat itu adalah alasan yang dibuat-buat. Apapun alasan kita cari itu adalah alasan cari-cari. Karena Tuhan sudah menyediakan dan itu sudah dia lakukan. Itu alasan dia. Karena begitu besar kasih Allah. Ada pertanyaan mengapa? Jawabannya sudah ada. Kenapa ya? Saya kok kayaknya mulut jodoh miring-miring. Kenapa ya kok hidup saya kayaknya? Apapun pertanyaanmu, jawabannya adalah sok, kata Tuhan, mari berperkara. Gak ada alasan lain. Dan jangan cari alasan, jangan bikin alasan, karena alasannya sudah ada. Karena begitu besar, kasih Allah. Keren kan? Keren. Ya masa gak keren? Firman Tuhan dong gitu kan. Yang baca referen pula gitu ya. Sudahlah, karena memang awal-awalnya Tuhan bicara, Pak Yesus bicara soal hal-hal yang memang susah untuk dimengerti. Benar gitu kan. Nikodemus juga yang tokoh agama Yahudi, anggota Sanhedrin yang cuma 71 orang gitu ya. Dan usianya juga udah tua-tua gitu kan. Tapi orang-orang yang anggota seklubnya atau segrupnya kalau ada grup WA Nikodemus, itu kumpulan orang yang pintar itu disebut apa? Ya jenis lah orang-orang yang ilmuwan. Bukan cuma ilmuwan, mereka juga orang-orang kaya disebut apa? Hartawan. Wah, sudah ilmuwan, udah hartawan. Tapi mereka juga suka berbuat baik, disebut apa itu? Dermawan. Nah, wan lah gitu kan, ilmuwan. Hartawan. Dermawan. Mereka juga suka fisik, jogging. Disebutnya apa? Olahragawan. Itu. Lengkap, hebat semua orang. Termasuk Nikodemus itu salah satu. Kurang apa? Dan dia temukan alasannya. Karena begitu besar kasih Allah. Apakah Allah berhenti di situ? Enggak. Ada yang kedua? Setelah alasan apa? After reason?
action dong. Iya, jangan cuma reason gak ada action. Itu namanya ya lah, omong doang gitu ya. Hebat, Tuhan sayang sama saya. So, kalau begitu apa? Ya bertindaklah. Apa tindakan Allah? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Simple, so simple. Simple action, but big impact. Itu namanya. Tindakan kecil, tapi dampaknya besar. Banyak orang bertindak besar, dampaknya kecil. Hasilnya, tindakannya kelihatannya kecil. Mengaruniakan anak yang berapa banyak itu tunggal itu. Gak banyak kan? Dosa berapa banyak orang? Semua orang. Dan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau bahasa Inggrisnya itu, he gave his only begotten son. Only begotten son itu anak satu-satunya yang dia kasihi. Dia berikan. Itu tindakannya. Dia memberikan, dia mengaruniakan. He gave, dia kasih. Bertindak itu apa? Menerima atau memberi? Kalau pakai cara manusia ciptaan, bertindak itu menerima. Tapi kalau pakai cara Allah pencipta, bertindak itu berarti memberi. He gave, dia memberi, dia mengaruniakan. Berikan, sok tindakan kita apa? Menerima atau memberi? Halo? Kalaupun kita bertindak untuk memberi, tujuannya adalah menerima. Apakah itu memberi atau menerima? Jujurlah padamu. Api-api pura-pura memberi gitu kan. Mancing namanya itu. Kita mancing. Tujuannya kita bukan memberi, ingin menerima, ingin ngambil. Kasih itu bukan investasi. Apa bedanya kasih dan investasi? Investasi kasih kecil untuk dapat yang, kalau gitu dia investasi itu untuk memberi atau menerima? Itulah tindakan manusia. Tapi Allah bertindak, nggak ada tujuan dia menerima. Dia berapa yang dia beri? Semua. Semua dia beri. Tapi pikiran manusia apa? Kalau disuruh pilih, pilih mana? Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak atau lebih banyak? Lebih banyak lagi. Lebih banyak atau lebih banyak lagi? Terus aja lebih banyak lagi. Sudah punya banyak pun ingin. Tapi dia harus bertindak kan? Kira-kira orang yang ingin lebih banyak lagi, alasannya apa? Masih sama nggak dengan alasan ini? Orang yang ingin lebih banyak lagi, kira-kira alasannya apa? Masihkah alasannya karena begitu besar kasih Allah? Kalau udah ujung-ujungnya ingin menerima, maka alasannya pasti bukan karena begitu besar kasih Allah. Karena dia bertindak dalam keadaan kurang. Kalaupun dia bertindak dalam keadaan banyak, tapi ingin lebih banyak. Tapi kalau kita bertindak dari kita sudah punya semua, karena begitu besar bisa menghitung kasih Allah. Kurangkah kasih Allah? Kalau tindakan kita masih merasa ada yang kurang, maka tindakan kita pasti akan kasih. Kalaupun kita nggak minta apa yang kita sudah kasih dan orang itu kasih belum, balikin. Ada lagunya Bu Sri ya, balikin, Dia ngasih atau ingin terima? Dia memberi supaya orang itu memberi ke dia. Itu namanya gak mungkin alasannya karena begitu besar kasih Allah. Nah Tuhan sudah kasih kan, alasannya kan pasti kan itu. Begitu besar kasih Allah, melimpah, besar. Dahsyat sekali. Maka itu kita bertindak untuk memberi. Ini kan pola kerja Allah. Gak ada yang kurang dalam diri dia. Dan dia memberi. Kalau kita masih kurang, rasa kurang, maka action kita karena alasannya masih kurang. Karena saya masih kurang kasih sayang, maka saya akan memancing supaya orang mengasihi saya. Gitu kan. Gimana caranya? Ya adalah
Itu kriminal itu. Betul atau betul? Renungkan dulu ya. Pernah bilang I love you? Pasti lah ya. Coba renungkan sebentar. Benar-benar gak kita sayang sama orang kepada siapa kita bilang I love you? Benar gak? Mari kita cek. Pas kita bilang I love you dan dia gak jawab. Cek dulu. I love you. Awalnya huruf kecil. Udah itu dikasih huruf besar semua. I love you. Diamin. Udah kasih huruf besar, dikasih bold lagi. Pertebal. I love you. Didiamin. Malah yang bikin sakit hati itu pas kita teks pertama centang 2. Pas dikasih teks yang gede dan bold, centang 1. Bener nggak kita bilang I love you, kita sayang sama dia? Sok. Jangan bilang I love you kalau kita nggak sayang sama dia. Tapi bocoran ini ya. Kalau orang bilang I love you, sebenarnya, coba renungkan. Dia ingin supaya dia maka dia ingin dapat jawaban apa? Itu yang dia inginkan. Dia bukan mau mencintai, tapi dia ingin dapatkan jawaban bahwa dia juga dicintai, disayangi, dia juga aduh, kalau gitu bener gak dia sayang sama orang itu? Jadi ntar dulu, kalau ada orang bilang I love you, ntar dulu. Jangan-jangan dia yang membutuhkan kita gitu kan. Jangan dulu so sweet, lah. Jangan sampai terjadi, waktu jalan terus ya. Ketiga lah sekarang ya. Belum ada sinyal sih, tapi lah, masih ada satu lagi. Pastikan alasan kita adalah karena begitu besar kasih Allah. Maka tindakan kita nggak lagi mencari, apalagi mencuri. No, tapi to give. Kenapa kita memberi? Alasannya karena begitu besar kasih Allah. Karena Allah sudah mengasihi kita, kurang apa? Kalah. Apa pertama tadi? Reason. Kedua, action. Yang ketiga, ada hasilnya enggak? Ada. Supaya, itu dia. Setiap orang yang percaya kepadanya, melainkan itu hasilnya. Sudah terima belum? Sayang kalau ada orang sudah berhasil dan masih merasa gagal. Karena hasil yang utama, ada. Hasil yang seharusnya kita dapatkan adalah hasil kerja Allah, yaitu apa? Supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau kalau mau disingkat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Gitu maksudnya. Itu hasilnya. Itu karya Allah. Ada alasan, ada tindakan, ada hasilnya. Hasilnya apa? Setiap orang yang percaya punya kehidupan yang kekal. Sudah punya belum? Ada yang masih merasa gagal? Itu yang disebut dengan apa ya? Rohani juga sih, tapi apa ya? Apa istilahnya referen? Apa mau dibilang bodoh? Mau dibilang idiot? Mau dibilang dungu? Dia sudah berhasil dan hasilnya itu standar Allah loh. Standar Allah keberhasilan manusia itu lo percaya kepada Tuhan Yesus dan punya kehidupan yang kekal. That is the result, the only result. Jangan cari lagi hasil yang lain karena cuma itu yang membuat kita berhasil. Ada hasil yang lain? Gak ada. Itu kita berhasil dalam hidup ini. Kenapa? Kita sudah punya hidup yang kekal. Ada yang merasa gagal? Ini khotbah biasa, bukan KKR ya. Jadi nggak perlu altar call. Nggak perlu altar call. Saudara-saudara yang ingin terima Tuhan Yesus, yang masih merasa hidup fana, yang masih merasa gagal, yang masih merasa kacau. Saudara-saudara, silakan tampil ke depan. Kita berdoa supaya percaya punya Tuhan Yesus. Dan itulah keberhasilan yang tidak ada saingannya, tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Itu kalau KKR gitu kan. Sekarang itu foto biasa ini kan.
Jangan sampai kita merasa gagal padahal kita sudah berhasil. Halo? Ada yang merasa gagal? Atau ada yang masih ingin lebih berhasil lagi? Referen dengan segala pengajarannya. Homilinya yang didasarkan pada 39 artikel Gereja Anglikan yang sudah teruji berabad-abad. Itu dia poinnya. Itu dia. Saya bilang tadi kan kalau kita pakai pola pikir kita yang adalah ciptaan ini, ya terbatasnya kita. Kita masih ingin tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai kapan kita merasa cukup? Yang ada adalah KURANG. Apa itu? Nggak sanggup dia melihat kekurangan diri, dia akan melihat kekurangan orang untuk menambah nilai diri. Ya kan? Biasanya orang lihat, ada saya kan, gimana ya? Tapi bagaimana caranya menaikkan kekurangan dia? Dia mulai cari kekurangan orang. Ya emang sih saya kurang, tapi ya dia kan dia ada apa-apa ya gitu. Udah miskin sombong lagi coba lihat. Terlaluan ya. Udah miskin sombong lagi gitu kan. Ya kalau kaya sombong masih mending gitu ya. Tapi nggak ada orang yang sudah merasa kaya. Yang ada orang ingin tambah lagi, tambah lagi. Ada yang di sini ingin kaya? Ada di sini yang ingin pinter? Apa tadi anggota Sanhedrin itu? Ilmuwan? Hartawan? Dermawan? Laragawan? Aha gitu kan, suka makan bakwan? Tambahin lah gitu ya, boleh. Itu manusia, ya kan? Ingin terus tambah lagi dan tambah lagi. Dan gak akan pernah ada rasa kurang. Gak ada rasa, cukup. Selalu akan merasa kurang. Padahal 3000 tahun lalu Daud sudah bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masih ada yang kurang? Berarti Tuhan adalah gembala kita. Kalau masih ada kurang berarti siapa gembala kita gitu kan. Jangan nyanyi doang gitu kan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya gitu. Jangan nyado, nyanyi doang. Jangan bado, baca doang. Jangan omdo. Alami bahwa benar saya punya gembala, bukan lagi masalah soal kekurangan itu, gak ada. Kenapa? Tuhan gembalaku. Kenapa saya sudah berhasil? Ini karya Allah loh. Allah yang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja buat dia. Jangan pikir kita bisa bekerja untuk Tuhan. Gak, dia yang bekerja untuk kita. Jangan pikir kita melayani Tuhan. Gak, dia yang melayani kita. Kita terima pelayanan dia. Itu cara kerja Allah. Kita terima. Jadi kalaupun kita melayani, karena kita tahu bahwa Allah sudah melayani kita gitu kan. Jangan nyadok lagi. Tuhan lebih dulu. Keren sih lagunya. Melayani. Pakai eho lagi. Kepadaku. Melayani. Melayani. Lebih sungguh. Ya karena Tuhan sudah melayani kita. Jangan melayani kalau belum dilayani Tuhan. Kalau belum menerima pelayanan dari Tuhan, jangan pernah berpikir kita akan melayani. Enggak, kalau kita melayani tanpa dilayani Tuhan, maka kita melayani untuk dilayani orang. Pasti itu. Apa motif kita melayani? Karena begitu besar kasih Allah. Tindakannya kita melayani. Apa hasil pelayanan kita menurut pola kerja Allah ini? Apa hasil pekerjaan kita? Apa hasil action kita? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa tindakan kita? Bagikan Yesus. Berikan Yesus.
Allah memberikan kepada kita Yesus dan hasilnya kita hidup kekal. Apa tindakan kita? Karena begitu besar kasih Allah kepada saya, maka saya juga mengaruniakan Tuhan Yesus kepada orang lain supaya orang yang binasa itu memperoleh hidup yang itu dia cara kerja kita, itu dia tindakan kita. Gak ada lagi kerjaan lain. Selain tujuan kita supaya setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa tujuan pekerjaan kita. 5 menit lagi. Saya akan bikin 2,3 menit lagi lah. 5 menit lagi tuh. Apa tujuan kita bekerja? Apa tujuan kita melayani? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang itu dia hasil dari tindakan kita. Gak ada lagi hasil pekerjaan kita selain sama dengan hasil kerja Allah. Jangan bilang kawan sekerja Allah, tapi cara kerjanya beda, alasannya beda, actionnya beda, resultnya beda. Kalau kita kawan sekerja Allah, bekerja bersama-sama dengan dia, samakan frekuensinya. Karena begitu besar, kita memberikan, mengaruniakan, membagikan Yesus. Anaknya yang tunggal. Tapi dia butuh hepeng atau butuh Yesus? Orang itu butuh Yesus atau butuh uang? Hah? Orang itu butuh Yesus atau butuh uang sebenarnya? What is your real need? Apa kebutuhan orang sebenarnya? Apa? Jangan sampai kita nggak tahu juga kebutuhan kita. Ya kalau kita berpikir sebagai manusia, oh Tuhan, saya butuh ini, butuh itu. Tuhan bilang, itu bukan kebutuhanmu. Aku tahu kebutuhanmu apa, supaya kau punya hidup kekal. Tuhan tahu kebutuhan kita. Jangan sok tahu lah. Tuhan yang lebih tahu, kita ini ciptaan dia. Jadi jangan berpikir sebagai ciptaan, tapi berpikir sebagaimana Allah menciptakan kita. Kita juga samakan frekuensinya dengan cara Allah dong, ya kan? Yang dia tahu kita butuh hidup kekal, kita mau cari apa? Tuhan. Maka jangan heran kalau ada orang masih merasa gagal maning, gagal lagi. Payah loh, gagal loh, stop. Pada saat kita sudah terima Tuhan Yesus, punya kehidupan yang kekal, disitulah keberhasilan kita. Kita mau bekerja sebagai orang yang gagal atau orang yang berhasil? Boleh dong bilang, saya sudah berhasil. 1, 3. Amin. Apa keberhasilan kita? Percaya kepada Tuhan Yesus dan punya hidup yang kekal. Yes. Nah, itu dong. Itu namanya berhasil. Ya Amanda ya? Masih belum berhasil? Atau sudah berhasil? Sudah berhasil. Tanyakan sama diri kita. Kalau belum punya Yesus, gagal total. Kalau sudah punya Yesus, berhasil total. Amin. Gitu kan. Istilah orang kampung saya itu, if you have Jesus, you have all. If you don't have Jesus, you have nothing. Dapat ya? Gampang lah bahasanya itu. Punya Yesus punya semuanya. Nggak punya Yesus, nggak punya apa-apa. Tuhan memberkati kita selalu dan senantiasa kita punya Yesus. Itulah kebutuhan kita yang sudah berhasil kita temukan, kita dapatkan. Tuhan berkati, mari berdoa. Kami percaya bahwa Allah tidak berhenti mengasihi kami. Nah itu terwujud dari para murid, para rasul di abad mula-mula. Mereka punya alasan yang kuat, mendasar. Kasih Allah begitu besar. Dan mereka bertindak untuk terus sebagaimana Allah membagikan Yesus, membagikan Injil, membagikan Kristus. Dan hasilnya memang belum semua orang menerima Yesus. Tapi kami percaya Allah tidak pernah gagal. Allah kami tidak pernah gagal. Firman Tuhan yang diberikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus bekerja di dalam diri kami pribadi. Kami juga boleh memiliki pola kerja seperti Allah bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Cukup waktunya? Pas lah ya. Tuhan berkati, tepuk tangan buat Tuhan kita.